Media ini lahir karena tuntutan zaman dan terus berkembang menjadi media besar yang memiliki banyak anak-anak perusahaan, salah satunya grup radar di hampir di semua kabupaten di Indonesia. Jawa Pos Radar Solo merupakan salah satu media ternama di kota Solo. Kebetulan yang di Solo memang mungkin bisa dibilang nomor satu karena koran di Solo itu bisa dihitung dengan jari, dan untuk Radar Solo akan terbit setiap hari meskipun di hari libur. Itu yang menjadi keunggulan dari Radar Solo. Kami terus berinovasi untuk menyuguhkan tidak hanya berita-berita aktual, tapi berita-berita yang fresh, menghibur, sehingga masyarakat bisa tercerahkan menjalankan fungsi media sebagai panjangan tangan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Selain mengembangkan di cetak, Radar Solo juga mengembangkan di digital, baik di website maupun sosial media. Kebetulan untuk website kita udah ada 2 website, yaitu radarsolo.jawapos.com sama solobalapan.jawapos.com. Untuk sosial media kita udah lengkap semuanya, baik dari YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Kami di Jawa Pos Radar Solo memang menerima program magang baik dari tingkat SMA maupun SMK dan mahasiswa. Nah, bedanya dengan tempat-tempat lain, secara teknis di Radar Solo khususnya, semua yang magang kita libatkan dalam kerja di lapangan. Jadi mereka harus bisa beradaptasi mengikuti ritme kerja di Radar Solo yang sangat kompetitif. Jadi tidak ada lagi istilah, jangan dibayangkan bahwa magang di Radar Solo itu bisa enak-enakan, hanya duduk-duduk atau hanya main-main. Tapi di sini setiap mereka yang magang harus memberikan karyanya di sini. Kita buktikan bahwa mereka ilmu yang didapat dari bangku sekolah maupun kuliah harus benar-benar aplikatif di Radar Solo. Memang kita menganggap teman-teman magang ini sebagai mitra kita. Jadi kita tidak ada kasta antara karyawan senior, karyawan magang, itu tidak ada. Jadi kita sangat dekat dengan teman-teman magang. Nanti bisa ditanya ke teman-teman magang yang sudah pernah magang di sini dibandingkan dengan media lain, pasti akan jauh berbeda karena di sini tuh sangat humble. Jadi ketika dia teman di magang di divisi cetak, nanti akan diambil oleh tim cetak. Cuma memang ada, karena bekerja magang itu kan prakerja, jadi teman-teman nanti akan merasakan bagaimana under pressure di Radar Solo, dikejar deadline, dikejar target itu udah biasa. Jadi dinikmati, tapi selepas magang rata-rata mereka nangis-nangis ketika lepas dari magang. Karena itu mungkin karena kedekatan antara teman magang dengan karyawan. Halo, namaku Dimas Oktajaya. Namaku Siti Fatimah. Halo, namaku Nazla. Dari KPI Angkatan 22. Magang di Jawa Pos Radar Solo sebagai editorials dan short YouTube Radar Solo dan solobalapan.com. Magang di Jawa Pos Radar Solo sebagai wartawan lapangan. Sekarang lagi magang di Jawa Pos Radar Solo sebagai video production. Nah, saat ini kita menerima magang dari Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga dari Yogyakarta. Kalau tidak salah ada 4-5 anak yang magang di sini. Mereka kita bagi dalam beberapa divisi, ada yang divisi media sosial, divisi redaksi, dan sebagainya. Secara umum, kalau boleh jujur ya, sebenarnya kemampuan teman-teman dari UIN ya sudah lumayan lah. Sudah bagus, bisa mengikuti ritme kerja di Radar Solo, meskipun proses adaptasinya mungkin cukup butuh menyita energi ya, karena mereka terbiasa di kampus dengan ritme yang mungkin tidak terlalu sibuk, dan ketika masuk ke dunia media di Radar Solo ada culture shock di sini.
Untuk teman-teman magang tuh alhamdulillah selama ini kontribusinya cukup tinggi, cukup bagus karena kita sangat-sangat terbantu dari teman-teman magang, terutama untuk konten-konten yang milenial, yang Gen Z itu kita sangat terbantu karena beberapa teman di Radar Solo kan mungkin udah boleh dibilang udah ya kayak saya. Jadi dunia yang di digital itu kan stylenya beda. Nah itu kita sangat terbantu ketika ada teman-teman magang masuk di industri Radar Solo. Cuman untuk meskipun mereka canggih di bidang tersebut, tapi kita ada garis benang merahnya, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu yang mungkin belum diketahui oleh anak-anak muda karena tidak semua berita viral, bagus dan good news itu tidak semua bisa dikonsumsi publik. Jadi mana yang boleh, mana yang enggak, itu nanti ada koridornya. Nanti teman-teman mentor dari Radar Solo akan memberi arahan yang terbaik buat mereka. Alasan memilih magang di sini karena setelah melihat Jawa Pos Radar Solo itu membuka luas-luas untuk orang yang mau magang, dan melihat di sini aku mau belajar lebih lagi untuk gimana caranya liputan, terus nulis yang baik, terus juga ketemu narasumber, berbagai narasumber. Itu alasanku. Itu karena satu lain hal, awalnya saya ditempatkan di JTV Pusat Surabaya, cuman karena ada beberapa kendala yang memang mengharuskan saya untuk dipindah, Bu Nitra menawarkan saya untuk dipindah di Jawa Pos Radar Solo, dan akhirnya saya mengiyakan karena selain saya ingin magang, saya juga ingin mendalami dan melihat budaya-budaya tetangga Jogja. Selama kuliah 4 tahun, tidak hanya kita tahu tentang budaya Jogja, kita juga perlu tahu budaya tetangganya, yang mana memang tidak jauh beda dengan Jogja. Saya ingin tahu dan ingin mendalami tentang budaya di kota Solo. Awalnya aku searching, pengen tahu keadaannya bagaimana, dan akhirnya aku memutuskan untuk magang MBKM selama 5 bulan di sini. Alhamdulillah dari 4 itu ada beberapa yang ya banyak sih, hampir semuanya mempunyai masing-masing mempunyai keunggulan dan mempunyai spesifikasi. Salah satunya mungkin Mas Dimas, dari teman-teman magang UIN mungkin beliau yang paling leadernya, paling boleh dibilang ya lebih tinggi dibanding yang lain dalam arti kapasitas dan kapabilitasnya, karena sangat terbantu ketika ada take video baik untuk podcast yang berbayar maupun tidak berbayar. Kita sangat terbantu dengan tenaga Mas Dimas tersebut. Terus di teman-teman yang lain juga ada, ketika kemarin ada beberapa teman yang dari magang bisa sampai wawancara ke Habib Syekh langsung, itu juga nilai plus bagi dia. Terus ada juga teman-teman yang magang yang awalnya kemarin tidak hobi, tidak suka, tidak bisa menulis, setelah magang di Radar Solo sekarang malah kecanduan. Jadi dalam sehari bisa 3-4 berita. Jadi katanya dia juga, Pak nanti selepas magang kalau boleh ada penulis lepas, saya mau Pak. Nah, itu juga nilai plus kan. Jadi ketika magang di sini ternyata dapat ilmu. Terus ada lagi yang untuk video juga, kemarin tidak bisa ngedit video, udah mulai bisa ngedit video. Jadi masing-masing punya keunikan tersendiri. Jadi salut untuk teman-teman UIN. Pencapaiannya ya bisa kita beri aplaus lah. Luar biasa, kinerjanya luar biasa. Ya kalau masih ada 1, 2 atau beberapa yang ya katakanlah masih setengah-setengah, ya itu mungkin wajar ya. Tapi nanti ini bisa dievaluasi lagi agar ke depan mereka benar-benar memanfaatkan waktu magang ini secara optimal. Culture shock itu yang pertama di pandangan aku sebelum magang, jadi wartawan tuh enak, cuman tinggal lihat di Google terus langsung survei ke lokasi, ketemu narsum. Tapi realitanya kita harus mencari narasumber yang sesuai dengan bidangnya, dan juga terkadang nggak semua lokasi itu sesuai dengan titik Google Maps-nya. Jadi mau nggak mau harus belusukan gitu, harus bertanya dengan warga. Kegiatan dan tugasnya ngapain aja,
Awal-awal magang di sini ditempatkan di wartawan lapangan, ke sana kemari, meliput berita, meliput kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Solo dan Kota Solo Raya, di Karanganyar, Boyolali, dan sebagainya. Tiap hari kita harus memberikan ide konten ke kantor. Bagaimana caranya kita harus tahu menahu tentang berita yang ada di Solo. 5 bulan selama di sini, di awal itu kita dibagi tim untuk liputan lapangan. Itu nanti bentuknya dalam bentuk video. Terus setelah sebulan di sini kita dipecah, akhirnya aku bagian lapangan tapi tulisan, dalam bentuk tulisan. Terus dipindah lagi ikut redaktur untuk nulis tentang wisata di websitenya Solo Balapan, dan sekarang terakhir ada di editorials dan short YouTube. Dan kultur shocknya itu selama aku ngekos di Solo, sinyalnya susah banget, mau nggak mau harus beli wifi sambungan gitu ya. Kesan magang di Radar Solo itu sangat berkesan banget, memberikan ilmu yang tidak bisa didapatkan selain magang ini. Aku senang karena ketemu teman-teman magang baru dan semuanya baik. Terutama karyawan-karyawannya sangat baik di sini. Kesannya itu seru banget karena yang dulunya aku cuman ketemu orang-orang yang biasa, dan semenjak aku magang di sini ketemu berbagai karakter dan juga jabatan setiap narasumber itu. Jadi mungkin teman-teman yang masih kuliah mendapatkan ilmunya cuman di bangku kuliah ataupun di dunia organisasi, ketika masuk magang itu pengalaman yang tidak bakal kalian dapatkan selain di magang gitu kan. Kalian bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana dunia kerja, dunia profesional yang sebenarnya. Pembimbing favorit selama di sini ada Pak Andi sebagai General Manager. Pembimbing atau mentor terbaikku yang selama ini aku seneng ya selama magang di Radar Solo, ya Pak Niko, karena beliau itu orangnya asik, Pak Mulato, dan juga memberi jalan petunjuk buat aku yang bukan orang Solo gitu. Jadi kan waktu itu aku pernah bertanya kebingungan kalau aku belum tahu wisata-wisata berita yang ada di Solo Raya, dan beliau dengan kemurahan hatinya memberikan jawaban positif itu untuk mempermudah aku untuk menulis berita. Ya, terakhir harapan saya selaku pendamping di Radar Solo, ya teman-teman yang selama kurang lebih 5 bulan magang di Radar Solo, ya memanfaatkan apa yang telah diperoleh di Radar Solo ini untuk bekal kalian ke depan, karena tantangannya kalian tuh tidak lebih mudah dari yang sekarang. Persaingan sangat ketat sekali, dan ini menuntut individu-individu yang ulet, tidak hanya pandai secara teori, tapi juga harus punya integritas, mempunyai karakter yang kuat untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kontribusi teman-teman magang dari UIN ini. Kontribusi kalian memang luar biasa untuk Radar Solo pada khususnya, dan pesan saya tetap jaga kualitas kalian. Kalian mempunyai spesifikasi masing-masing. Jadi Dimas misalkan di spesifikasi foto dan editor dan juga manajemen, itu tolong dijaga. Itu nanti pasti akan bisa kamu pakai di kelak kemudian hari, terutama di dunia kerja. Dan attitude tetap dijaga. Meskipun kalian punya ilmu yang tinggi, attitude yang utama. Percuma punya ilmu tinggi tapi kalau nggak punya attitude, nanti akan dijauhi, akan jatuh sendiri. Itu dari saya. Yang telah kulewati, menua bersama kisah tak terganti. Senjamu